Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Asma Sabila dengan NIM 4024045. Sebelumnya, saya ingin memohon maaf kepada Bu Maulida karena di dalam pengerekodan tutorial FHM itu tidak bisa merecord tentang deskriptif start dan yang lain-lainnya. Jadi hanya merecord hasil dari uji tersebut. Saya akan menjelaskan materi analisis vector error correction model FHM. Dimulai dari pengujian deskriptif.
Dan yang kedua ada uji stasionaritas. Untuk yang log inflasi memiliki nilai prop sebesar 0,0077, lebih kecil dari 0,005, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan inflasi pada stasioner pada tingkat level. Jadi uji stasionaritas selesai. Selanjutnya uji stasionaritas log kurs. Log kurs memiliki nilai prop sebesar 0,1585 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan log kurs tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjutkan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Selanjutnya, pada uji first difference, log kurs memiliki nilai prop sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan log kurs stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya, uji stasionaritas log suku bunga. Log suku bunga memiliki nilai prop sebesar 0,0248 lebih kecil dari 0,05, tolak H0, maka dapat disimpulkan log suku bunga stasioner pada tingkat level. Selanjutnya ada penentuan order lag optimum.
Untuk penentuan lag optimum dapat didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Lag optimum didasarkan pada ukuran SC atau boleh menggunakan ukuran lainnya seperti AIC atau Haki. Pada bintang pada AIC terletak pada lag 3, maka lag optimumnya adalah 3. Selanjutnya, pengujian stabilitas VAR. Stabilitas VAR dilakukan dengan memperlihatkan nilai modulusnya. Jika modulusnya kurang dari 1, maka VAR stabil. Jika terdapat modulus yang lebih dari 1, maka VAR tidak stabil dan penentuan optimumnya harus diulangi. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai modulusnya kurang dari 1, maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Selanjutnya ada pengujian kointegrasi dengan Johannes Cointegration Phase. Pada baris non, nilai thresh statistik 38,79624 lebih besar dari 29,79707 critical value 5% dengan nilai prop 0,0035 kurang dari 0,5 maka tolak H0. Pada baris Atmos 1, nilai thresh statistiknya adalah 18,64269, lebih besar dari 15,49471 critical value 5% dengan nilai prop 0,0162 lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Pada baris Atmos 2, nilai thresh statistiknya adalah 2,659424, lebih kecil dari 3,841466 dengan prop 0,1029 lebih besar daripada 0,05 maka gagal tolak H0.
Berikut adalah estimasi model FECM. Untuk uji T, bandingkan T statistik dengan T-table. T-table untuk menghitung T-table itu menggunakan rumus DF sama dengan included observation dikurangi jumlah independen dikurangi 1. DF-nya adalah 25 dikurangi 11 adalah include observation dikurangi 1 sama dengan 13 dan alpha 0,05 sehingga T-tabelnya adalah 2,160. Jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka berpengaruh signifikan. Untuk uji koin EK1 itu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap D log suku bunga. Untuk koin EK2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log suku bunga min 1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log suku bunga min 2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log suku bunga min 3 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log kurs min 1 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log kurs underscore 2 min 2 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log kurs min 3 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log suku bunga min 3 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log inflasi min 1 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log inflasi min 2 berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap D log suku bunga. D log inflasi min 3 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap D log suku bunga. Itu independen terhadap D log suku bunga. Untuk dependent D log kurs itu koin EK1 itu berpengaruh negatif
signifikan terhadap delta kurs. Untuk koin EQ2 berpengaruh negatif signifikan terhadap delta kurs. Untuk delta suku bunga 1 itu berpengaruh positif signifikan terhadap delta kurs. Untuk delta suku bunga yang kedua itu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap delta kurs. Untuk delta suku bunga 3 itu berpengaruh negatif, tidak signifikan terhadap delta kurs. Untuk delta kurs 1 itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap delta kurs. Untuk delta kurs 2 itu berpengaruh negatif signifikan terhadap delta kurs. Untuk delta kurs 3 itu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap delta kurs. Untuk delta inflasi 1 itu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap delta kurs. Untuk delta inflasi 2 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap delta kurs. Dan untuk delta inflasi 3 itu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap delta kurs. Untuk dependent delta inflasi itu koin EQ1-nya itu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap delta inflasi. Koin EQ2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap delta inflasi. Untuk delta suku bunga 1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap delta inflasi. Untuk delta suku bunga 2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap delta kurs. Untuk delta suku bunga 3 itu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap delta inflasi. Untuk delta kurs 1 itu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap delta inflasi. Untuk delta inflasi 2 itu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap delta inflasi. Untuk delta kurs 3 itu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap deflasi. Untuk delta inflasi 1 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap delta inflasi. Untuk delta inflasi 2 itu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap delta inflasi. Untuk delta inflasi 3 itu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap delta inflasi. Selanjutnya uji impulse response function atau IRF. Respon log kurs terhadap log suku bunga pada periode pertama, nilai respon sebesar 0,009943 yang menunjukkan bahwa guncangan suku bunga memberikan pengaruh negatif terhadap kurs. Pada periode berikutnya, respon tetap berada di area negatif dan tidak mencapai titik terendah pada periode ke-8 sebesar 0,041351, sehingga periode ke-10 respon masih negatif sebesar 0,29596. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan suku bunga cenderung memberikan dampak negatif yang cukup stabil terhadap pergerakan kurs. Untuk respon kurs terhadap kurs, pada periode pertama, respon bernilai positif sebesar 0,050369. Periode kedua hingga ketiga mengalami penurunan dari sempat berada pada area negatif sebesar min 1,010448 pada periode ketiga. Setelah itu, respon kembali positif dan berfluktuatif sehingga
Periode ke-10 sebesar 0,008889. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurs merespon guncangan dirinya sendiri sehingga fluktuatif namun cenderung stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya ada respon kurs terhadap inflasi. Pada periode pertama, inflasi sebelum memberikan respon terhadap kurs dengan nilai 0,000000. Pada periode kedua, respon bergerak negatif sebesar min 0,014688 dan terus berfluktuasi hingga periode ke-10 sebesar min 0,003580. Respon negatif yang lebih dominan menunjukkan bahwa kenaikan inflasi cenderung memberikan tekanan terhadap nilai kurs meskipun pengaruhnya relatif kecil dan tidak stabil. Selanjutnya ada Forecast Error Variance Decomposition atau FEVD. Pada periode pertama, variabel suku bunga sepenuhnya dijelaskan oleh guncangan dirinya sendiri sebesar 100,0000. Seiring waktu, kontribusi variabel suku bunga terhadap dirinya sendiri mengalami sedikit penurunan menjadi 93,8910 pada periode ke-10. Sementara itu, variabel kurs mulai memberikan kontribusi sebesar 5,1404 dan inflasi sebesar 0,9685 pada periode ke-10. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pergerakan suku bunga masih lebih dominan dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri dibandingkan variabel lain. Pada periode pertama, kurs lebih banyak dipengaruhi oleh guncangan dirinya sendiri sebesar 96,2491, sedangkan suku bunga hanya berkontribusi sebesar 3,7508 dan inflasi belum memberikan pengaruh. Namun, seiring berjalannya waktu, kontribusi suku bunga meningkat cukup signifikan hingga mencapai 67,5770 pada periode ke-10. Sementara pengaruh kurs terhadap dirinya sendiri menurun menjadi 28,2430. Inflasi memberikan kontribusi relatif kecil sebesar 4,17898. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pergerakan kurs lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Selanjutnya, pada periode pertama, inflasi sangat dipengaruhi oleh guncangan dirinya sendiri sebesar 98,6900. Pengaruh tersebut kemudian menurun secara bertahap menjadi 79,9964 pada periode ke-10. Di sisi lain, kontribusi suku bunga meningkat hingga 14,473 dengan kurs sebesar 5,9562 pada periode ke-10. Hal ini menunjukkan bahwa
Meskipun inflasi masih didominasi oleh faktor internal, dalam jangka panjang suku bunga mulai memberi pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan inflasi. Yang terakhir ada uji kausalitas. Berdasarkan hasil uji kausalitas, Zenger dengan leg 3 diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, kurs menyebabkan suku bunga ada kausalitas Zenger karena nilai prop sebesar 0,0214 lebih kecil dari 0,05. Yang nomor 2, kurs tidak menyebabkan inflasi, tidak ada kausalitas Zenger karena nilai prop sebesar 0,1330 lebih besar dari 0,05. Inflasi menyebabkan kurs dan ada kausalitas Zenger karena nilai prop sebesar 0,418 lebih kecil dari 0,05. Yang nomor 4, inflasi tidak menyebabkan suku bunga, tidak ada kausalitas Zenger karena nilai prop sebesar 0,6515 lebih besar dari 0,05. Yang nomor 5, suku bunga menyebabkan inflasi, ada kausalitas Zenger karena nilai prop sebesar 0,0116 lebih kecil dari 0,05. Yang terakhir ada suku bunga. Suku bunga tidak menyebabkan kausalitas, tidak ada kausalitas Zenger karena nilai prop sebesar 0,1559 lebih besar dari 0,05. Sekian tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.